Nah, pas waktu itu aku lagi ngantri, lihat di OSIS bagian pembagian nasi itu di situ ada bapak aku. Yang udah meninggal. Iya, dia datang situ. Iya, aku itu ngiranya ayahku. Soalnya pas waktu kejadian meninggal, ayahku pakai baju itu. Oh, baju terakhirnya. Iya. Om, jadi gini nih Om, menurut lu hantu yang paling menyeramkan di Indonesia itu apa? Kalau gue sih ya pocong ya, karena epic banget pocong tuh. Ini sih rata-rata di Indonesia. Iya, Indonesia Pocong. banget. Dia film-film Indonesia juga kebanyakan tentang pocong, Iya. kuntilanak. Walaupun Doruwo, ya. Buat Jadi, gue aja paling favorit lah. jadi ngomong-ngomong soal pocong nih Om, tema kita kali ini, episode kali ini nih, bertema pocong juga nih Om. Ada salah satu santriwati lulusan pesantren. Jadi dia pas di pesantren itu diteror oleh pocong Om. Wah, seru nih kayaknya nih. Bikin Iya. penasaran. Bikin penasaran banget ya Om. Kira-kira ada bintang tamunya? Ada lah Om. Wah, mantap. Bintang tamu kita. Kita yang pengen dulu. Mbak Titi duduk. Oke Mbak Titi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Mbak Titin, makasih sudah mau datang kemari dan berbagi cerita. Sama-sama. Jadi Mbak Titi ini Om habis melangsungkan pernikahan. Selamat ya Mbak Titin. Selamat Mbak Titi. Terima kasih. Sakinah mawaddah dan warahmah. Amin, amin, amin. Dan terlebih juga katanya Mbak Titin ini lulusan pesantren. Betul. Kalau boleh tahu pesantren daerah mana? Daerah Cirebon. Oh, berarti dekat sama Indramayu ya? Dekat. Tapi buat nama pesantrennya saya samarin. Yang gak Ini apa-apa. nama baik ya. Ya, betul. Itu Mbak Titi boleh diceritain dari awal Mbak Titi. Ya. Awal saya masuk pesantren itu dari tahun 2018. Nah, pas waktu itu, maaf sebelumnya orang tua saya yang ayah saya udah meninggal. Tapi pas saya waktu kelas 6 SD. Udah lama, ya. Nah, waktu itu kan kita kan santri baru. Santri baru itu kita dikumpulin di lapangan Santri Putra. Itu semua. Tapi semua santri baru. Semua santri baru. Tapi orang tua kita itu nunggu di Masjid Santri Putra. Jadi anak-anaknya kumpul di lapangan. Iya, masih dinampingi. Itu pas awal kita masuk pendaftaran. Nah, hari itu hari pertama kita. Itu kita masih ya main-main, masih diajak ini sama Masih OSIS mengenal kita. tempat lah Iya, ya. masih mengenal tempat kayak MPLS gitu. Nah, pas sore itu orang tua kita suruh pada pulang. Nah, kita diantarin ke asrama kita. Pas waktu itu aku dapet di kamar zona A. Di lantai 2. Itu dekat sama rumah Kiai. Ya, ini Kiai sama Umi. Itu dekat. Dekat banget. Nah, terus kan ini kan cuma ada 2 kamar ya pas waktu itu. Karena santri baru itu cuma sedikit. Jadi yang santri baru kamar doang. Iya, 2 kamar, 4. Jadi 2 lantai. Yang di bawah 2, yang di atas 2. Jadi 1, 2, 3, 4. Aku dapat di kamar nomor 2. Itu ada 16 orang. Di kamar 16 orang. Iya, sedikit. Nah, itu kita dikasih lemari satu-satu, dikasih fasilitasnya dari sana. Nah, habis itu kita suruh ngantri ambil makan sore itu tuh di lapangan Santri Putri, kita suruh ngantri. Nah, pas waktu itu aku lagi ngantri, lihat di OSIS bagian pembagian nasi itu di situ ada bapak aku. Yang udah meninggal. Iya,
dia datang situ. Itu jaraknya dekat apa jauh? Lumayan apa ya, lumayan dekat. Berarti jelas ya. Jelas. Tapi dia pakai baju coklat, tapi muka nggak jelas banget ya, kayak samar-samar. Iya, aku itu ngiranya ayahku. Soalnya pas waktu kejadian meninggal, ayahku pakai baju itu. Iya. Nah, terus dia bilang, nggak bilang sih, pas pertama kali ditemuin itu, dia cuman kayak ngelambain tangan, tapi suruh aku kesini. Iya, kayak ngajak gitu. Dia ngajak aku. Beliau ngajak aku. Nah, tapi aku ya diemin. Nah, pas aku nunduk, kan aku belum kenal sama teman-temannya. Masih baru kan. Nah, aku nunduk, terus pas aku ke atas lagi lihat udah nggak ada, udah hilang. Nah, aku masih biasa aja pas itu, ya biasa-biasa aja, ngantri ambil makan, terus aku sholat maghrib, sholat isya, itu pas hari pertama. Nah, jalan 4 hari, kalau salah 4 harian ya aku di sana. Itu selesai aktivitas, kan anak baru kan masih belum stabil ininya ya, jam sekolah, jam ngaji masih belum stabil. Nah, itu tuh pulang aktivitas dari kita olahraga jogging pagi lah, olahraga pagi. Nah, habis itu kan ngantri makan juga pagi tuh, ngantri makan. Nah, tapi beda kan, waktu itu ngantrinya di lapangan Putri. Nah, ini mah di area kolam renang Putri. Nah, jadi posisinya tuh aku turun ke bawah, kan aku lantai 2 kan, ya turun ke bawah. Itu berdekatan sama asrama. Dekat. Jadi di bawah asrama aku itu ada perpustakaan cewek, asrama Putri. Nah, terus ke bawah lagi sedikit musola. Nah, ke bawahnya lagi ada kolam renang, itu khusus buat cewek. Nah, pas waktu suruh pada ngantri di situ, nah aku ngeliat bapakku lagi. Nah, pas itu suruh kesini, suruh ngedeket, suruh pulang, ayo pulang katanya gitu. Iya, ngajak pulang. Beliau ngajak pulang, ayo Nok pulang gitu. Pas waktu itu. Nah, aku sempat kayak mau ikut, cuman kata temen aku, katanya bilang, Tin jangan deh, mungkin kamu salah lihat gitu. Pas waktu itu enggak. Posisinya lagi ngumpul. Iya, itu tuh kayak sama waktu hari pertama tuh. Katanya, Tin jangan, itu mah kamu salah lihat katanya. Terus kata aku tuh, emang iya, tapi itu bapak aku loh, aku bilang gitu kan. Terus pas itu berarti ini nggak jelas itu. Jelas, pas itu jelas, mukanya juga kelihatan. Cuman bapak aku kayak gimana ya, kayak dia mukanya kayak bete gitu mungkin ya, kayak mungkin akunya nggak mau. Iya, nggak mau diajak. Iya. Nah, habis itu kata temen akunya, ya udah aku nurutin kata temen aku, ya udah kita ngambil nasi. Nah, akunya kan diajak ngobrol tuh sama temen aku, pas udah lihat lagi udah nggak ada, udah hilang lagi. Jadi seperti ngajak lah ya, ngajak. Iya, beliau ya. benar, dia pengen aku ikut, suruh Dia ikut. kemana? Kurang tahu, karena dia cuman kayak sini Nok gitu aja, sambil ya tangannya sambil gini-gini. Jadi misteri ya, ajakan. Iya, itu yang kedua kalinya. Itu hari keempat. Terus pas waktu mau 2 mingguan, kita selesai ngaji. Santri baru tuh disuruh ini ya, disuruh ngaji bareng-bareng sama Pak Kiai. Tapi sebelumnya boleh aku minum dulu gak? Boleh. Maaf ya, aku minum dulu. Lumayan kita ya, Bu. Seru nih. Jadi penasaran. Iya. Oke. Kan ngaji nih, selesai sholat isya kan jam 7. Tapi berangkat ngajinya tuh jam 8:30. Kita disuruh break dulu, belajar. Nah, anak baru tuh disuruh belajar bahasa Inggris. Jadi kita setiap harinya tuh pakai bahasa Inggris di sana tuh ngomongnya. Bukannya pakai bahasa Arab ya biasanya? Enggak sih, karena di pesantren aku tuh masuknya ke modern ya, bukan kayak Udah modern ya. udah maksudnya modern, bukan asalafiyah.
Kalau itu kan bukan dulu banget ya. Iya Bahasa benar, Arab kan ya. benar banget. Sekarang udah modern jadi pakainya bahasa Inggris. Iya, itu selama 3 bulan itu. Nah itu tuh kita kan disuruh break, suruh apa? Belajar vocab, ya kan? Vocab kayak bahasa Inggris itu. Nah terus ada instruksi suruh ngaji Pak Kiai, tapi santri baru doang. Oh, santri baru doang. Iya. Yang lamanya udah enggak. Enggak, yang lama enggak. Jadi anak santri baru doang. Nah jam 8:30 berangkat kan, kita ke Joglo Santri Putra. Itu jaraknya lumayan jauh karena di ujung. Iya, itu dari Santri Putri ke Santri Putra tuh lumayan jauh ya jalan kakinya. Nah, lancar nih, kita ngajinya lancar. Nah aku pulang sama temen aku berdua. Nah pas waktu masuk gerbang asrama Putri kan disambut rumahnya Pak Kiai sama kolam ikan. Deket sih ya. Iya, deket. Nah di situ ada garasi mobil Pak Kiai. Nah pas waktu itu saya ingat ada 2 mobil doang kalau nggak salah ya, 2 mobil. Nah yang di mobil merah, di tengah-tengah mobil merah, aku dilihatin sama bapak aku juga. Iya, itu terakhir kalinya. Nah dia cuman kayak senyum sebentar, terus ya udah ngilang. Kayak mungkin marah waktu itu dia ngajak, tapi akunya nggak mau. Itu cuma sebentar. Aku nggak berani bilang ke teman aku. Iya, semenjak pas waktu itu kata temen aku, mungkin kamu salah lihat. Aku jadi nggak berani bilang, cuman diem. Habis itu saya sakit. Iya, pas terakhir tuh sakit aku. Nah, Bisa jadi bukan ayahnya sih. Mungkin dari anak guys. iya ya mungkin ya. Intinya Mbak Titin itu ya itu pasti aja ya. Kayaknya lebih serem lagi kalau Mbak Titin mau bilang. Iya mungkin. Iya, itu 4 kali berarti. Iya. Nah habis itu kan aku sakit. Nah, terus kata pengurus aku, pembimbing kamar itu bilang katanya, kalau bisa pulang aja dulu. Mau disuruh pulang. Iya. Pas anak sakit. Karena sana kan juga nggak ada yang ngurusin. iya takutnya. Terus kan aku kan anak baru juga, takut dia bilangnya mungkin nggak betah, jadinya halusinasi. Gitu. Terus aku pulang kan ke rumah. Terus aku dimintain air tuh sama nini aku. Iya, sementing mintain air. Berarti kan cerita kalau melihat ayah di Iya, aku bilang, aku cerita, aku bilang ketemu ini di sini, tempatnya di sini, aku bilang. Nah, terus kata nini aku, iya Nok, tuh mama katanya mau ketemu, soalnya udah lama gitu. Kan kamu anak satu-satu, anak satu, bukan, kan kamu anak bontot, anak cewek, bilang gitu, Terus kata nini aku, ya udah deh, ini mah emang bener mau di ini, mau di belajar lah ya. Kayak dia tuh kayak pengen gitu, kayak pengen di gitu. Terus ya udah aku 2 hari cuma di rumah, pulang pergi. Nah terus pulang lagi kan ke pesantren. Udah, ya balik lagi ke pesantren. Selama berapa hari Di rumah 2 hari. 2 hari. Itu pas hari Minggu, Senin. Selasanya udah masuk pesantren. Udah masuk pesantren. Itu udah nggak ada kejadian apa sih. Udah oke lah tahun 2018 tuh. Kurang lah ya. Iya, udah nggak ada nongol lagi. Ya. Udah normal. Terus kayak aku juga kayak udah banyak teman. Terus nggak pernah nampakin apa-apa. Nah, terus pas waktu naik kelas 2 tahun 2019, kelas 2 SMK, aku ganti zona, bukan di zona A, karena aku udah santri lama masuknya ya. Iya, itu juga udah mau masuk OSIP. OSIP tuh organisasi intra pesantren. Nah, aku di bagian zona C. Zona C itu di bawah banget. Enggak sih? Enggak, kan lantai 1 kan zona A. Turun lagi, turun itu zona B.
zona B, ke bawah lagi ada zonasi. Pindah asrama. Iya, pindah asrama karena kita santri lama jadi dipindahin. Berapa lantai? Ada 4. 4 lantai. Iya, soalnya A, B, C, D sampai D. Main gede juga. Iya, emang lumayan. Nah, pas itu kan pindah ya di zonasi. Nah, di zonasi itu sebelum masuk zonasi itu kita ngelewatin kayak jembatan, tapi itu diiringi sama apa? Pohon-pohon pohon-pohon kelapa panjang. Tinggi ya. Iya, yang tinggi-tinggi gitu. Yang ngebon gitu. Ya bisa dibilang gitu sih. Terus di belakang juga emang ada sawah. Iya, persawahan, emang ada persawahan. Terus ada aliran sungai juga. Ya. Nah, sebelum masuk ke jembatan kan ada zona B. Nah, kita kan turun nih dari zona B nih, tangga. Nah, itu tuh tangga WC mau ke zona B. Jadi tuh sebelum masuk ke zona B itu ada WC dulu. Biasa dulu. Jadi kita ngelewatin WC dulu. Nah, itu pas pada turun. Nah, itu masih biasa aja, belum ada kejanggalan apa-apa. Pas waktu udah masuk ke kamar, itu aku dapet kamar di lantai 2, nomor 16. Itu letternya L ya. Asramanya tuh letternya L. Ya, L. Nah, di bawah asrama aku itu ada taman kecil. Kayak buat tempat kita istirahat, terus kayak tempat kita ngobrol santai. Kalau pulang ngaji, pulang sekolah, kalau lagi break apa aja gitu. Nah, kayak taman-taman kecil, ada bangku, tapi bangkunya tuh terbuat dari batu. Kayak bukan bangku gini, kayak batu aja gitu. Iya, kayak pahatan gitu ya. Iya, benar. Nah, terus ada ininya juga, ada kayak akuarium kecil, kayak dibuat air terjun gitu loh. Iya. Dekorasinya lah. Gitu. Nah, pas waktu itu malam kejadiannya habis pulang ngaji dari sana juga, dari Joglo Asrama Putra. Oh, ngajinya di sana. Iya. Itu tambah jauh itu, tambah jauh banget. Apalagi kalau pulangnya malam, pasti itu kayak horor, gak? Suasananya tuh tambah horor. Iya. Rame kan tiap pulang. Iya, pasti rame-rame. Cuman nggak ada lampu pas waktu itu. Jadi lampu tuh cuma di dalam WC doang. Serem juga. Iya, makanya. Perjalanannya. Bener. Nah, pas waktu itu aku sama temen aku namanya Mila. Buat temen aku namanya disamarin aja ya. Iya. Ya. Kemarin aja tak apa. Ya, nggak apa-apa. Nah, pas waktu itu aku sama Mila pulang dari Joglo. Nah, Mila bilang katanya, "Tin, mau ke WC dulu nggak?" Nah, kataku, "Ya udah ayo. Apa kita ke WC zona B aja?" Kataku tuh. Sekalian turunnya gitu kan. Terus kata Mila, "Oh ya udah aja, ayo kita ke zona B." Nah, kita tuh berdua posisi itu tuh. Kita berdua naik ke zona B. Cuman ada ya dua tangga gitu loh. Terus masuk ke WC. Nah, pas waktu itu di nomor berapa ya, kalau nggak salah 7. Pokoknya ada 8 WC. Jadi kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Kayak lorong gitu berarti ya? Iya, kayak lorong. Nah, aku di nomor 7. Nah, si Mila kalau nggak salah di nomor berapa ya, dia tuh di depan, aku di belakang. Nah, iya malam itu tuh pulang ngaji tuh kalau nggak salah setengah 12. Nah, soalnya pas waktu itu lama, emang ngajinya lagi lama. Iya, benar banget. Terus Mila udah keluar duluan nih, aku belum. Aku kan nitip buku ke Mila dulu. Nah, terus kata Mila, "Tin," katanya, "bukunya saya taruh atas ya. Saya mau duluan dulu, jangan ke bawah." Terus kata aku tuh, "Oh iya silakan." Nah, Mila duluan tuh turun. Iya, aku ditinggal. Nah, mungkin kelamaan nunggu ya. Jadi kayak dia mungkin udah capek duluan. Aku masih di dalam mes tuh. Nah, terus pas aku keluar, Mila naruh buku di mana? Katanya di atas. Tapi nggak ada di atas itu. Pas aku cek, ternyata ada di taman. Di taman. Di taman yang
di bangku itu, yang di batu itu. Itu depan asrama adik kelas aku ya. Bilang di atas, Tin, bukunya tar di atas ya, aku duluan. Itu dia bilangnya. Jadi malam berarti itu sendiri ya? Iya, itu anak-anak udah pada masuk ke asrama semua. Kan itu jam setengah 12, itu pokoknya anak-anak tuh udah suruh pada istirahat, lampu dimatiin. Kan kalau tidur kita harus dimatiin, terus gorden ditutup, nggak boleh dibuka kan. Nah itu tuh posisi udah gelap lah. Nah lampu tuh cuma ada di WC, terus sama di depan kayak toren itu buat tempat wudhu. Iya di pojok. Di posisi tempat duduk kita bukan itu gelap. Gelap, emang gelap. Dan berarti Tin ngambilnya sendiri ya? Pas itu tuh Reaksi Mbak Titin gimana? ya gemeteran ya, takut. Ya orang mau minta tolong ke siapa? Kan udah pada ditutup semua. Iya tetap nekat ngambil. Saya ngambil kan, turun ke bawah saya ngambil. Nah udah saya ambil bukunya, kayak firasatnya udah nggak enak tuh pasti itu. Pasti lah. Iya, Saya juga pada itu pasti udah sendirian, udah gelap kan. Nah pas waktu itu saya mikir, apa mungkin bapak aku balik lagi, pasti mau balik lagi gitu. Iya aku sempat mikir kayak gitu, kayak iya ya apa mungkin bapak aku mau ini lagi kayak kalau ya mau datang ya datang nggak apa-apa silakan kataku tuh. Tapi ya jangan macam-macam. Nah aku pun naik tangga mau masuk asrama aku sendiri. Naik tangga baru di lantai pertama kalau nggak salah, naik ke lantai pertama. Nah di situ tuh kan ada 7 kamar kan. Nah di nomor 1, di kamar nomor 1 kayak ada yang manggil tapi suaranya jauh, tapi manggilnya tuh dengan nada gimana ya, kayak halus gitu loh. Itu suaranya siapa tuh? Cowok gede tapi halus gimana ya, Kayak orang berbisik. iya jauh gitu, kayak dia manggil nama air saya aja, kayak Tin gitu. Kayak manggil Mbak Titin. Iya gitu, Tin gitu. Aku lanjut jalan, naik ke lantai 2 biasa aja. Nah pas waktu saya lihat ke bawah ke taman itu yang tadi aku ngambil buku, ada yang duduk, tapi itu posisinya orangnya nunduk pas waktu itu. Di tempat buku yang Iya yang buku tadi aku naruh. Iya saya kira menurut Mbak Titin mungkin kayak sejenis pocong ya, tapi dia nunduk aja diem. berarti kurang jelas juga ya. Iya soalnya kayak agak ngeblur gimana ya, kayak nggak jelas lah pokoknya itu. Iya itu pas malam Sabtu kejadiannya. Nah paginya pas mau berangkat sekolah kan aku satu kelas tuh sama Mila. Aku bilang ke Mila, Mil, kamu tadi malam naruh buku di mana ya? Aku bilang gitu kan. Oh mastiin. Iya, aku mengonfirmasi mastiin. ya. Nah terus kata Mila, aku naruh di atas kok, di atas kamar mandi kamu. Nah terus kata aku tuh, oh. Nah terus Mila nanya, emang kenapa Tin? Kata aku tuh, enggak sih, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Berarti Mbak Titin nggak cerita ya? Enggak. Nah pas waktu itu aku emang nggak ada cerita sama siapa-siapa sih. Karena aku emang ya mungkin halusinasi aku doang mungkin ya. Pas waktu itu aku masih mikirnya kayak gitu. Takut dibilang aneh lah ya sama Iya teman-teman mungkin. ya. Aku makanya nggak berani buat cerita ke siapa-siapa. Terus itu udah lancar ya. Nah itu kejadian pas waktu bulan Juni. Oh itu bulan Juni. Iya pas bulan Juni. Nah selang 2 bulan, pas bulan Agustus. Apa sih itu kan ini ya, aku kan dilantik tuh jadi organisasi intra pesantren. Nah pas waktu itu berarti dilantik jadi jadi OSIS lah. OSIS. Nah pas waktu itu aku kepilih jadi ketua kebersihan. Terus kalau di sana namanya koordinator ya. Koordinator kebersihan. Iya. Nah pas itu dibentuk anggota, aku tuh punya 17 anggota di bawah aku.
Nah, ada sama santri putra juga kayak gitu, 17 sama. Jadi 18 sama ketuanya. Heeh. Nah, pas itu kita ngadain rapat. Itu kalau nggak salah malam Senin ya. Itu rapatnya sama santri putra juga. Ya, tapi cuman anggota kebersihan doang. Kebersihannya doang ya. Iya. Pokoknya santri putra, santri putri yang koordinasi Iya, kebersihan meeting Ya, ya. sama pembina yang kebersihannya juga, Oh, yang santri iya. putri, santri putra juga. Ada pembina juga ya. Itu malam Senin pas habis program. Nah, jadi ngaji lah, ngaji. program. Kata ngaji, ngaji itu habis ngaji, habis sisa ya, habis sisa kita ke Joglo santri putra, karena rapatnya di sana. Nah, Berarti jauh dari asrama putri ya. iya kan dari zona B kan, dari zonasi ke santri putra ke Joglo. Nah, itu posisi Joglo itu ada 6. Jadi 6 berhadapan. Joglo. Iya, 6. 1 2 3 4 5 6. Oh, jadi ada hadapan lah ya. Iya, ada hadapan. Tapi beda. Jadi joglo yang di pinggir, yang di samping-samping itu joglonya kecil. Nah, kalau yang di tengah itu joglonya gede. Emang itu buat acara pentas seni gitu. Oh iya iya iya. Ya, kayak kita mau ada lomba cerdas cermat. Iya, itu. Nah, itu kita rapatnya di joglo yang di tengah, yang gede. Kumpul di situ ya? Iya, ngumpul di situ. Nah, sebelum ke joglo itu kan kayak ngelewatin jalan rumput-rumput gitu ya. Tapi kayak ada bataku gitu loh. Kayak udah dihias lah. Oh iya iya iya. Udah di dekor lah ya sama ini ya. Tapi lahan kosong, kanan kiri kosong semua, nggak ada taman, nggak ada apa. Jalan cuma setapak doang. Iya, itu tuh, cuma setapak doang. Nah, sebelah kanan sawah, sebelah sini rumah warga. Oh iya. Jadi kayak cuma dikelilingin sawah sama rumah warga doang. Itu masuk joglo, itu terakhir ya, joglo terakhir. Maksudnya nggak ada apa-apa lagi, cuman itu doang. Oh berarti paling ujung lah ya? Iya, pokoknya paling ujung lah itu tuh. Nah, kita rapat nih malam, sampai malam kita kayak meeting ngomongin masalah kebersihan, terus kayak kita harus yang dibersihin itu yang mana. Nah, pas banget aku dapat temen satu partner itu yang ketuanya sama-sama orang Indramayu juga. Satu kampung. Iya, satu kampung. Itu yang putra? Iya, yang putra. Itu ketua. Ketua juga. Ketua kebersihannya. Iya. Itu tuh sama-sama satu kampung. Nah, dia juga kayak sama mungkin ngerasainnya kayak yang apa aku rasain gitu. Peka juga Iya, dia. Peka. Nah, pas itu tuh kayak udah mungkin kayak dibilang rapatnya udah selesai. Cuma kayak kita ngobrol-ngobrol santai aja. Di joglo itu. Nah, pas aku bilang ke teman aku yang cowok itu, namanya Nurul. Nah, kan ini ya, apa sih? Aku nanya, kayak ngode pakai mata sih, nggak kayak langsung ngomong, kan emang nggak boleh ya kalau misalnya kalau udah nggak rapat mah. Terus aku ngomong kayak pakai pelan-pelan tuh. Kata aku tuh, Rul, kamu ngerasa nggak ada ini, kataku tuh. Kayak cuman pakai isyarat. Oh iya. Tapi sambil ngomong, tapi pelan. Pelan ngomongnya. Sama berbisik mata, lah ya. kataku tuh. Terus kata dia, liatin deh. Sama, dia bilang gitu. Oh, berarti si Mas Nurulnya juga ngerasain juga. Nah, iya, dia bilang sama katanya. Nah, pas waktu itu tuh kita kumpulnya ada berapa orang ya? Jadi kayak ketua pembimbing kebersihan, santri putri sama santri putra. Nah, terus kitanya, aku sama Nurul. Terus sama ada ketua keamanan juga, 2 orang. Jadi ada 6. Nah, kita tuh berenam doang itu tuh di situ tuh. Berarti yang itunya apa, bawahannya yang itu anggotanya enggak. Jadi udah pada pulang berarti. Iya, jadi kayak cuman ketua-ketuanya doang. Oh iya. Nah, habis itu kan udah kan kita tuh kayak mau pulang. Nah, di lurusan joglo yang aku ini nih, aku tempatin buat rapat. Nah, di situ tuh ada kayak rumah panggung, tau nggak? Yang kayak bentukan kayu gitu. Iya, rumah panggung. Itu tuh kayak itu sebenarnya kayak buat guru ngaji bahasa Arab. Cuman itu kayak udah kosong. Oh, kosong. Kayak udah digunain ya berarti. Iya, beliau pindah. Tempatnya pindah. Kosong. Iya, kosong.
kalau nggak salah warnanya kuning. Ada hijau-hijaunya. Nah itu ada pagarnya, ada tangganya, ada 3 tangga kalau nggak salah. Kalau mau naik ke atas rumah panggung itu. Nah pas mau pulang, aku kan ngegandeng ketua pembimbing kebersihan itu kan. Aku ngegandeng, tapi aku sambil lihat arah rumah itu. Nah di situ tuh kayak ada kakek-kakek, tapi pakai baju abu. Di dalam apa Di luar. Itu di tangga itu yang mau masuk. Itu lagi ngapain bu kakeknya? Dia lagi duduk aja santai, duduk. Tapi dia pakaiannya gimana ya? Kayak orang habis ngegali tanah mungkin ya. Oh, kotor berarti Iya mbak? kotor, kusut, kotor. Nah, terus si Nurul ngeh juga. Iya. Dia bilang sama aku katanya. Dari jauh tuh dia bilang, katanya, Tin, lihat kan dia. Nah, aku langsung ngeh. Itu kataku tuh. Iya, jadi situ. Wah, bener nih berarti. Berarti Bukan salah satu sosok berarti itu iya, ya? bukan aku doang gitu yang lihat. Ternyata si Nurul juga lihat. Ternyata bukan aku doang. Itu emang kosong, nggak ada. Emang udah kosong. Airnya udah tepat, emang itu doang buat dapat doang. Iya, emang Tapi itu. rumah itu nggak udah lama nggak ditempatin berarti? Udah, ya sekitar sebulan kali ya. Soalnya udah pindah guru ngajinya udah pindah. Iya. Terus sih? Nah, udah tuh pulang. Itu malam setengah 12 aja. Setengah 12 atau setengah 1. Udah malam lah pokoknya. Pulang nih kita nih ke asrama kan. Udah. Berarti Mbak Titin pulangnya ke asrama sendiri? Sama pembimbing kebersihan itu loh. Oh, diantar. Iya, aku kan sama dia kan. Nah, berdua aku tuh. Ya kita ngobrol biasa santai. Udah nih nggak ada kejadian apa-apa. Ya udah, kita masuk ke asrama. Nah, aku beda asramanya sama dia. Itu cewek juga ya berarti? Iya, cewek. Nah, si pembimbing kebersihannya itu di asrama sama si zonasi. Cuman dia di bagian lantai bawah, aku di bagian lantai 2. Udah lantai ya? Iya. Nah, udah nih pulang, aku naik ke atas. Ya udah. Aku juga nggak bilang ke siapa-siapa, karena aku ya masih nggak berani buat ngomong ke siapa-siapa. Part selanjutnya. Nah di lemari itu tuh aku suka lihat kayak ada gimana ya, kayak kepala doang tuh, tapi ya kayak gitu kayak pocong.